Mari sama-sama sebelum kita akan mulaikan ibadah kita sore hari ini, kita masuk dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat sore hari ini, buat hari yang istimewa Kau sediakan untuk setiap kami Tuhan. Kau berikan anak-Mu yang tunggal Tuhan, untuk menebus setiap dosa kami Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Kami percaya kebangkitan Tuhan, kebangkitan anak-Mu Tuhan mengalahkan segala dosa, menebus kami orang yang berdosa, membawa kehidupan baru untuk kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk segala anugerah-Mu. Kesempatan yang indah buat pagi hari ini kami boleh datang menyembah, memuji nama-Mu Tuhan. Tuhan, inilah segenap tubuh jiwa roh kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Engkau hadir di hati kami Tuhan. Dan kemurahan-Mu, perkenanan-Mu Tuhan, yang membuat kami layak untuk datang memuji, menyembah Engkau. Terima kasih, kami bersyukur untuk setiap kita yang boleh hadir di tempat ini, untuk rekan-rekan jemaat yang ada di rumah Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami percaya hadirat-Mu ada untuk setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Segenap penyembahan kami mau nyanyikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, Kau layakkan kami untuk datang mempersembahkan pujian penyembahan di hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, kami bawa persembahan ke tempat kudus-Mu Tuhan. Setiap pujian, segenap hati kami menyembah-Mu Tuhan Yesus sore hari ini. Kau layakkan-Ku Tuhan, menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan.
Sembahku berikan bagimu Allah yang mulia, oleh kuasa darahmu kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku, kasih-Mu Tuhan mengambil, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau yang menyelamatkan hidup kami Tuhan. Ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Haleluya. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Kau yang angkat kami, Kau layakan kami. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Sungguh kami dah layak Tuhan untuk datang ke hadirat-Mu. Tanpa kuasa darah-Mu yang membasuh kami Tuhan. Kami berterima kasih buat sore hari ini. Kami bersyukur Kau angkat kami dari lembah kekelaman. Kau basuh kami dari lembah dosa Tuhan. Kau angkat kami menjadi biji mata-Mu, anak kesayangan-Mu Tuhan. Kami berterima kasih buat kesempatan yang indah buat sore hari ini. Kami bersyukur karena Kau ajaib bagi kami Tuhan. Apa yang tidak pernah kami pikirkan Kau sediakan untuk kami Tuhan. Kami berterima kasih sore hari ini Tuhan. Kami bersyukur karena telah Kau bangkit untuk kami. Bangkit kalahkan dosa kami Tuhan. Bangkit menebus kami Tuhan. Bangkit Tuhan menyembuhkan kami, memulihkan kami Tuhan. Kami bersyukur buat sore hari ini karena Engkau Allah yang luar biasa untuk kami. Terima kasih, kami bersyukur. Kami akan memuji Engkau lebih lagi, sebab Engkau yang layak terima segala hormat dan pujian dan kemuliaan. Haleluya, haleluya. Setiap kita siap puji Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Kita mau bangkit, katakan bangkit, serukan nama Yesus. Karena Tuhan telah bangkit, memerdekakan kita, memberikan kita jaminan hidup yang kekal. Haleluya.
bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis kita, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya, nama Yesus. Mengalai Tuhan, nama Yesus kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Haleluya. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis kita, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menandai Tuhan. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus yang mengalahkan semua musuh kita. Haleluya. Nama Yesus Tuhan. Nama Yesus. Saya undangin teman-teman bangkit berdiri. Sebab Tuhanlah menara kita yang kuat. Haleluya. Yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sebab oleh darah anak domba. Haleluya. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis virus kita kalahkan. Amin. Kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dari Allah Bapa kita. Kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh setiap kesaksian kita, kita iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Dan pemerintahan Allah kita,
kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, amin, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, darah anak domba, oleh kesaksian kita, kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan. Puji Tuhan, kemenangan ada di pihak kita. Tuhan telah membela kita, Tuhan telah memberikan kita kekuatan baru, Tuhan memberikan kita kesembuhan, kelepasan dari segala masalah, masalah perekonomian, masalah sakit penyakit. Tuhan telah tanggung untuk kita. Kita akan siapkan tubuh jiwa kita untuk terima berkat firman Tuhan. Kita yakin bahwa kemenangan ada di sini, di setiap kita umat yang percaya. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami hanya dalam nama-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami yakin Tuhan, kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau
sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari saudara Bapak Ibu bangkit berdiri. Kau hadir di sini. Oh, kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi, oh kelepasan terjadi di sini. Oh, kami yakin Tuhan Kau beri kemenangan. Haleluya. Kami berterima kasih sore hari ini Tuhan. Kami berterima kasih buat kesempatan yang indah sore hari ini. Kami yang tidak layak Kau angkat kami Tuhan. Kami yang hina Kau angkat kami Tuhan. Kami berterima kasih buat pengorbanan-Mu. Kami berterima kasih buat penebusan-Mu untuk urusan kami. Kami berterima kasih Tuhan, karena Engkau baik, Kau sayang untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk segala apa yang boleh kami lakukan, boleh menyenangkan hati-Mu Bapa, boleh membawa dupa yang harum di hadapan tahta-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih sebentar Tuhan, kalau Kau bersabda melalui hamba-Mu untuk setiap kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesembuhan, memberikan kami kelepasan. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Ini senang tubuh jiwa roh kami, Kamu siapkan untuk kami terima berkat firman-Mu. Kami berkati hamba-Mu Tuhan, karena Allah Roh Kudus menguasai beliau, berbicara melalui beliau untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Setiap kita yang siap terima berkat firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk dalam rambutnya Tuhan. Ya, selamat sore Bapak Ibu Saudara, baik yang di ruangan ini maupun yang ada di rumah-rumah yang mengikuti live streaming. Tadi pagi saya sudah sampaikan firman Tuhan yang berhubungan dengan Paskah, tapi yang ada hubungannya dengan buah sulung. Ya, jadi pagi tadi saya sudah sampaikan bahagian A dan B, ya, jadi 4 pokok yang kita lihat dalam hari raya buah sulung itu. Buah sulung artinya yang terutama, 4 pokok keselamatannya itu apa? 1, penghapusan dosa, ya, dosa kita dihapuskan. Kemudian yang kedua, baptisan air. Dan yang ketiga kita lihat adalah diangkat menjadi anak, ya, melalui buah sulung Yesus sebagai anak sulung Bapa. Kemudian yang keempat barulah kita masuk kepada kebangkitan Kristus, ya. Jadi buah sulung, ya, dalam perjanjian lama kita lihat bagaimana bangsa Israel merayakan hari raya buah sulung, artinya hasil pertama dari yang mereka
tuai itu dipersembahkan kepada Tuhan, ya, bersama dengan domba. Jadi saya tidak lama di sana, kita lihat tentang hal itu. Saya sudah bahas pada hari Minggu dan dilanjutkan pada hari Jumat Agung itu tentang dosa atau ragi-ragi itu, saudara. Pada sore hari ini, ya, sebelum kita masuk kembali, tadi saya sudah katakan bahwa kita sudah ditebus dari dosa, kemudian kita dipersatukan dengan Dia dalam kematian dan kebangkitan. Nah, seperti apa yang saya sudah sampaikan pada hari hari Jumat itu, bahwa untuk keselamatan itu, korban keselamatan itu domba, roti yang tidak beragi, ya, roti yang tidak beragi harus dicampur dengan roti yang beragi, baru menghasilkan korban keselamatan, ya. Di dalam imamat saya sudah sampaikan pada waktu itu, berbicara tentang kita dipersatukan dengan Kristus. Tadi pagi saya jelaskan bagaimana kita melalui baptisan air dipersatukan dengan kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Kita menjadi manusia baru, lahir baru. Nama kita tercatat di sorga, ya. Nama kita tercatat di sorga, di buku kehidupan anak domba. Yang namanya tercatat di sorga jangan sampai dihapus, sebab masih bisa dihapus. Kalau kita hidup dalam dosa, maka nama itu bisa dicoret kembali, ya. Jadi itu sebabnya siapa yang setia sampai di akhir, katakan tadi dalam kitab Wahyu tadi pagi, maka dialah yang akan diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita dipersatukan dengan kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Nama kita tertulis di sorga, kita menjadi warga negara sorga, ya. Jadi saudara, itu yang kedua. Yang ketiga, sekarang kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Karena Yesus itu dia buah sulung kebangkitan. Coba kita lihat terlebih dahulu supaya kita diangkat menjadi anak. Galati 4 ayat 5, coba. Galati 4 ayat 5. Tampilkan Galatia pasal 4 ayat 5. Saya bacakan buat saudara. Ya, ia diutus menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Ya, jadi dia, Yesus yang sulung itu diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Ya, kita diterima sebagai anak karena penebusan Yesus. Ada lanjut lagi kita, kenapa kita bisa diterima sebagai anak, ya. Kemudian Galatia pasal 3 ayat 26, ya, di situ kita menjadi anak-anak Allah karena iman kepada Yesus Kristus. Coba Galatia pasal yang ke-3 ayat 26. Nah, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena apa? Iman di dalam Kristus Yesus. Dia buah sulung. Saudara dan saya menjadi anak karena kita percaya kepada Dia, ya. Kemudian kita lihat selanjutnya 1 Petrus 1 ayat 3. Tapi lebih baik 1 Petrus 1 ayat 23 terlebih dahulu. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi kita dilahirkan kembali karena apa? Karena saudara dan saya mendengar firman Allah, menerima firman Allah, kita boleh bisa menjadi lahir baru. Nah, kemudian yang keempat, 1 Petrus 1 ayat 3, 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga, ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan.
Kebangkitan Kristus membuat saudara dan saya diterima menjadi apa? Anak-anak Allah. Ya, jadi saudara, kita dilahirkan kembali. Nah, Titus pasal 3 ayatnya yang kelima, Titus 3 ayat 5, Titus 3 ayat 5, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara lihat di sini peran dari baptisan tadi muncul lagi, ya. Kita permandian kelahiran kembali. Kita dibaptis, kita lahir baru, keluar dari air, lahir baru. Nama kita tercatat di sorga, kewarganegaraan kita di sorga, dan kemudian saudara kita dibaharui oleh Roh Kudus. Nah, Tuhan Yesus katakan kepada Nikodemus, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, nggak bisa melihat kerajaan Allah. Saudara, jadi kita bisa dilahirkan kembali, kita bisa menjadi anak-anak Allah, kita diangkat menjadi anak karena pekerjaan dari Roh Allah. Coba kita lihat di dalam Roma 8 ayat 15. Ini kata yang dipergunakan, saudara. Roma 8 ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Yesus sebagai buah sulung saudara dan saya, ya, karena kita menerima roh daripada Tuhan, maka saudara dan saya diangkat menjadi anak-anak Allah. Di dalam bahasa Inggris digunakan kata spirit of adoption, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kita diangkat menjadi anak karena pekerjaan daripada Tuhan. Dalam bahasa Greka digunakan huiothesia. Jadi saudara, kita diadopsi. Tapi adopsi saja tidak cukup, saudara, enggak lengkap. Kita diangkat menjadi anak melalui proses-proses ini tadi. Yesus sebagai buah sulung, ya, membuat saudara dan saya ditempatkan sebagai anak Allah, ya, diadopsi bisa juga, tapi melalui proses kelahiran kembali juga ia diadopsi. Ini kata diangkat menjadi anak-anak Allah. Nah, saudara dan saya boleh menerima hak sebagai anak Allah ini sesuatu yang luar biasa. Buah sulung itu dalam perjanjian lama tadi, saudara, kita lihat kalau panen buah sulung itu yang pertama, yang utama itu dulu diserahkan kepada Tuhan, berbicara tentang itu yang terutama, ya. Kita diambil Yesus sebagai buah sulungnya, kemudian saudara dan saya diambil. Jadi mereka panen, harus buah sulung itu diberikan dulu kepada imam, dipersembahkan bersama dengan domba, dan nanti setelah itu baru yang lain dipanen. Yesus sebagai buah sulung, baik dia lahir buah sulung, tadi pagi sudah buah sulung, ya, tadi pagi sudah kita lihat tentang dia anak sulung Maria, dia suruh buah sulung kebangkitan, dia suruh buah sulung kematian dari orang yang hidup, dan dia juga nanti yang menjadi buah sulung anak Allah. Dia buah sulung anak Allah, buah sulung menjadikan saudara dan saya dipersatukan dengan dia, kita juga menjadi anak-anak Allah. Nah, saudara, di dalam Yohanes 1 ayat 12, di situ dikatakan kita yang percaya itu diberi kuasa, diberi hak menjadi anak-anak Allah, ya. Dalam bahasa lain digunakan He gave to them, ya. Jadi dia beri kepada mereka, ya, authority to be the children of God, ya. Jadi ada hak, otoritas sebagai anak-anak Allah melalui pengorbanan Yesus tadi, melalui kuasa kebangkitannya. Bapak Ibu Saudara, nah sekarang kita pindah kepada kalau sudah menjadi anak.
Roma 8 ayat 17 ini ayat yang luar biasa. Roma 8 ayat 17, kita perhatikan ayat ini Bapak Ibu Saudara. Roma 8 ayat 17. Tetapi dan jika kita adalah anak, ya, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Saudara dan saya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah karena apa? Karena kita jadi anak-anak Allah yang menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Kita bisa menerima janji-janji Tuhan itu karena apa? Karena Kristus. Dia yang sudah menjadikan saudara dan saya menjadi anak Allah. Kalau kita anak, kita ahli waris, ya. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Menjadi orang Kristen, saudara, memang tidak enak, ya. Dari satu sisi, anak Allah, tetapi harus ikut menderita bersama dengan Kristus. Bisa bilang amin? Bapak Ibu, saudara-saudara yang di rumah, ya, saudara sementara mengikuti kebaktian ini, live streaming bersama-sama. Kita dipanggil untuk menderita di dunia ini. Tidak hanya untuk menerima berkat, tetapi juga ada menderita bersama-sama dengan Kristus supaya apa? Dipermuliakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah menerima ayat ini ayat yang dahsyat sekali sebenarnya, saudara. Jika kita ini adalah anak, maka kita ini, saudara, berhak menerima janji-janji Allah. Selain kita ahli waris. Ahli waris artinya berhak menerima semua yang Bapa punya. Amin. Amin. Dahsyat sekali sebenarnya ayat ini. Bahkan saudara, kalau kita renungkan, kalau saya renungkan cuma kita yang tidak sanggup bayar harga. Kita yang tidak sanggup bayar harga. Coba saudara bayangkan, Tuhan Yesus bilang, ya, kalau kamu percaya, ya, imanmu sebesar biji sesawi, kamu bisa pindahkan, katakan gunung itu pindah, dia pindah. Itu janji Tuhan. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Tapi saya tidak punya iman sebesar biji sesawi. Kalau saya punya iman sebesar biji sesawi, saya bilang, COVID-19, get out from Indonesia. Saya bilang begitu, pergi dia. Tapi iman saya nggak sampai ke sana, saudara. Saya melihat di dalam Alkitab seperti itu. Bahkan, saudara, Tuhan Yesus pernah bilang begini, kalau kamu percaya, bahkan kamu akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar dari yang aku perbuat. Duh, dahsyat sekali, saudara. Itu janji Tuhan. Kalau dia bilang kamu akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar dari yang aku perbuat, berarti Tuhan itu mau kita lebih hebat dari apa yang dia bisa buat. Dan itu pun bisa menjadi fakta. Saya waktu lihat di internet, saudara, bagaimana kebaktian KKR yang diadakan oleh Reinhard Bonnke di Afrika. Waduh, sudah puluhan juta yang hadir. Tuhan Yesus khotbah nggak pernah sebanyak itu. Berarti apa yang dibuat oleh Reinhard Bonnke lebih besar dari apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata seperti itu, firman itu digenapi. Cuma kita nggak bisa seperti Reinhard Bonnke. Tapi Tuhan Yesus berkata seperti itu, bisa jadi. Amin. Walaupun itu karya dari Tuhan Yesus. Kalau tanpa Tuhan Yesus, Reinhard Bonnke juga nggak bisa berbuat apa-apa. Penginjil-penginjil besar dunia, saudara, kalau mereka KKR, jutaan yang datang. Hari-hari ini akan jadi kebangunan rohani. Saya yakin bahwa anak generasi-generasi muda dipersiapkan oleh Tuhan untuk mengadakan kebangunan rohani bagi dunia ini. Sebab Tuhan bilang apa? Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Ayat ini dahsyat sekali, saudara. Kalau kamu percaya, apa saja bisa jadi. Cuma
Kitanya ini yang nggak mampu. Amin. Coba kalau saudara berani bayar harga. Ya. Murid-murid, Petrus aja bayangannya aja orang lumpuh. Kena siapa saja yang kena sembuh, bayangan. Tuhan bilang jalan di atas air, ceplok-ceplok, Petrus jalan di atas air, saudara. Tapi ada imannya goyang juga. Tuh tenggelam, lalu teriak, baru Tuhan tolong lagi. Nah, saudara, coba kita imani ini dan kemudian kita berani bayar harga. Haleluya, haleluya. Percaya yang sungguh, firman Tuhan bilang janji-janjinya. Janji dari sudut apa? Ekonomi, pekerjaan, masa depan, apa saja. Tuhan sanggup, Dia sanggup melakukan segala perkara. Dia sanggup, ayo nyanyi. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Yesus sanggup, Yesus sanggup menyembuhkan yang menderita, menyembuhkan yang terluka. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup melakukan segala perkara. Hari-hari ini banyak yang mengalami kesulitan. Semua lapisan. Kita belajar beradaptasi. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah, kita belajar beradaptasi, menyesuaikan diri dengan segala keadaan yang ada. Beradaptasi, tapi jangan kebablasan. Adaptasi yang kebablasan. Pernah sering dengar saudara mungkin ya, frog in the kettle. Istilah frog in the kettle itu populer sekali. Katak itu mampu beradaptasi. Kalau dia masukkan di dalam baskom, kemudian baskomnya dipanasin, dia pelan-pelan dipanasi saudara, dia bisa tahan, menyesuaikan diri dengan. Tapi kalau terus panas terus, lama-lama dia mati. Dia nggak lompat-lompat saudara. Kalau dipanaskan pelan begini. Hati-hati dengan mampu beradaptasi kalau kita tidak tahu waktunya. Ya, saudara belajar beradaptasi menghadapi kesulitan ekonomi pada hari-hari ini, belajar menyesuaikan diri. Jangan sampai gara-gara itu tukaran di rumah karena nggak ada ini, nggak ada itu dan sebagainya, karena nggak bisa keluar, nggak bisa bekerja dan sebagainya. Saudara, berkat kurang. Kita belajar beradaptasi ya. Ikat perut, ikat pinggang. Haleluya, haleluya. Yang ada berkatnya salurkan, saudara, salurkan. Nah, supaya kasih Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Nah, saudara, kita menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Saudara dan saya jadi ahli waris, berhak menerima janji-janji Tuhan. Ingat janji-janji itu. Perhatikan janji itu, percayai janji itu. Imani janji itu. Berdoa, ya, berdoa sungguh-sungguh. Minta kepada Tuhan. Tapi jangan cuma berdoa saja, harus berusaha. Saya bersyukur, saya baca tulisan dari Dahlan Iskan, saudara. Dia bilang kalau kita sekarang nggak bisa hotel-hotel nggak bisa buka, dia bilang wah keluarkan semua dibuat bersih, semua keluarkan bisa mereka nanti di situ ada isolasi di hotel begitu. Jadi dikembangkan semua. Kalau kamu buat usaha, dia bilang buat steril dan sebagainya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kebangkitan. Saya sudah terlalu lama di sana ya. Nah, kebangkitan 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 23. 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 23. Kristus sebagai buah sulung kebangkitan. Kristus sebagai buah sulung kebangkitan. Kristus yang sulung ya, yang dibangkitkan, dia ini yang
membuat saudara dan saya menjadi miliknya. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung. Dia buah sulung. Sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kemudian ya lanjut. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Lanjut. Karena yang sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ayat 23. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Pada waktu Tuhan Yesus datang kembali, saudara dan saya ya sebagai miliknya akan mengalami juga kebangkitan ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita dibangkitkan bersama-sama dengan Dia pada waktu kedatangannya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 51-52 di situ dikatakan rahasia ini besar. Ya, Paulus katakan rahasia ini besar. Itu sebabnya aku katakan, dia katakan ya, rahasia besar. Sebab apa? Kalau kita masih hidup pada waktu Tuhan Yesus datang, maka kita akan diubah dengan sekejap mata. 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52 itu, dan ayatnya yang 52, kalau kita sudah mati nanti dibangkitkan, tapi yang bangkit pertama dulu ya, baru yang hidup dirubah dengan sekejap mata ya. Jadi saudara, 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17, yang mati dalam Tuhan dulu dibangkitkan ya. Jadi 1 Tesalonika 4 itu ayat 16 dan 17. Tidakkah kamu tahu bahwa kita yang mati, kita yang hidup ini nanti diangkat, tetapi yang mati dibangkitkan terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu, setelah buah sulung dituai, baru buah berikutnya. Jadi Yesus dulu dibangkitkan, barulah menyusul kita-kita ini. Nah, kebangkitan berbicara tentang kemenangan atas maut. Saudara dan saya tidak lagi mengalami maut ya. Kemenangan kita bukan hasil pekerjaan kita, tetapi hasil dari pekerjaan Allah. Tadi dikatakan bagaimana kuasa Allah itu bekerja, firman Allah bekerja, pengorbanan Yesus, penebusan Yesus menjadikan kita anak-anak Allah. Kemudian saudara dan saya menjadi ahli waris ya. Kebangkitannya itu jaminan buat saudara dan saya untuk menerima nanti kedatangannya kedua ya. Jadi Kristus dibangkitkan karena pembenaran kita ya. Jadi kebangkitan Kristus itu banyak fungsinya. Pertama, supaya kita hidup baru, Roma 6 ayat 4. Kemudian supaya kita ini berbuah bagi Allah, Roma 7 ayat 14. Coba tampilkan ini. Kebangkitan Kristus supaya saudara dan saya berbuah bagi Allah. Ini penting supaya kita hidup ini gak sia-sia, saudara. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Ya. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita hidup dalam hidup yang baru ya, supaya kita hidup baru. Ya, Roma 6 ayat 4. Kemudian saudara, pasal 7 ayat 4. Pasal 7 ayat 4. Ini yang saya maksudkan dengan berbuah ini ya. Supaya kita berbuah bagi Allah. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kamu berbuah bagi siapa? Bagi Allah. Mari kita berbuah bagi Tuhan, menangkan jiwa-jiwa,
Bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, berbuah untuk kebaikan-kebaikan pekerjaan Tuhan. Yang ketiga, supaya kita mencari perkara-perkara yang di atas. Kolose pasal 3 ayat 1. Kalau kamu sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, cari perkara-perkara yang di atas. Bukan yang di bumi, tapi di mana Kristus ada. Dia duduk di sebelah kanan Allah, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, supaya kita menantikan kedatangannya, ya, yang menyelamatkan kita dari murka Allah. 1 Tesalonika 1 ayat 10. Kita menantikan kedatangan Tuhan. Sambil kita menantikan kedatangan Tuhan, kita tetap hidup benar, hidup suci, seperti firman Allah yang saya sampaikan kemarin, saudara, dan tadi pagi. Yang kelima, Kristus adalah hidup kita, ya. Dia akan membawa kita kepada kemuliaan, ya. Kalau Kristus ada dalam hidup kita, Dia membawa kita kepada kemuliaan. Kita sampai kepada ayatnya yang terakhir, Ibrani 12 ayat 22 sampai 23. Di Ibrani 12, ya. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, ya, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak sulung. Jemaat anak sulung yang namanya terdaftar di sorga. Tadi pagi saya sudah khotbahkan ini. Nama saudara dan saya terdaftar di sorga. Amin. Yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang yang benar yang telah menjadi sempurna. Ada orang-orang benar yang sudah meninggal. Mereka ada dalam roh-roh yang sempurna, saudara. Tetapi saudara dan saya masih belum. Tapi kita bersyukur karena Tuhan berjanji, ya, Dia akan membawa kita ke Yerusalem baru. Tadi pagi saya sudah sampaikan kepada saudara yang hadir dan yang di rumah-rumah bahwa nama kita terdaftar di sorga, ditulis dalam kitab kehidupan itu, ya. Dan satu saat kita akan di sana dibawa kepada kemuliaan. Jadi betapa pentingnya pengorbanan Yesus di atas kayu salib Kalvari yang membuat saudara dan saya menjadi anak-anak Tuhan, menjadi ahli waris, menjadi pemilik perjanjian janji-janji Tuhan dalam hidup kita, ya. Paskah ini satu hal yang luar biasa, kematian dan kebangkitan Tuhan bagi orang-orang yang percaya. Mari pemain musik tampil ke depan, kita akan masuk dalam doa. Dengan apa kan kubalas segala kebaikanmu? Kebaikan Tuhan itu begitu luar biasa. Pengorbanannya, kasihnya, apa yang Dia buat. Kalau saudara lihat penderitaannya di atas kayu salib, saudara, kita tidak bisa bayangkan bagaimana Dia harus menderita, kepalanya dengan mahkota duri yang dipukul, ya, cambuk-cambuk yang melukai tubuhnya. Tapi itu semua untuk menebus saudara dan saya, supaya saudara dan saya bisa menjadi anak-anak Allah, ahli waris. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam. Mari kita berdiri, saudara. Yang di rumah-rumah siapkan berdoa bersama-sama. Tuhan, Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku
hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kita tundukkan kepala, masing-masing bersyukur kepada Tuhan, masing-masing berdoa di tempat saudara. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia Allah yang maha hadir. Dia tahu apa yang menjadi beban-beban kesulitanmu pun. Masing-masing berdoa kepadanya. Bapa dalam sorga, betapa kami bersyukur Tuhan, pengorbananmu di atas kayu salib Kalvari yang membuat kami menjadi anak-anak Allah, yang membuat kami berhak menerima semua janji-janji Tuhan, yang membuat kami Tuhan layak juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus untuk hidup dalam kemuliaan di langit dan bumi baru, Yerusalem baru. Engkau yang mencatat nama kami tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu ya Tuhan. Tapi kerinduan hati Tuhan supaya kami hidup di dunia ini berbuah lebat. Biarlah Tuhan tolong kami dengan firman dan roh kudus-Mu untuk kami dapat menjadi berkat dimanapun berada. Tuhan juga memberkati kami supaya kami dapat mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, tolong anak-anak-Mu semua, tolong yang di rumah-rumah, dimanapun mereka berada, kesulitan apapun yang dihadapi pada hari-hari ini, Tuhan, Engkau yang menolong umat-umat-Mu, Engkau yang menyertai mereka dalam segala hal. Beri kami kekuatan untuk menghadapi tantangan-tantangan hidup hari-hari ini Tuhan. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Terlebih kami juga berdoa buat seluruh bangsa kami, pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri semua Tuhan, kabinet yang ada, pejabat-pejabat tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat desa, bahkan seluruh RT, RW di seluruh Indonesia, di seluruh tanah air. Bahkan kami juga doakan hamba-hamba-Mu, anak-anak Tuhan yang dalam kesulitan di atas muka bumi ini. Tolong semua Tuhan, memberkati semuanya, pakai semua TNI, Polri bersama dengan petugas-petugas dari kesehatan yang bekerja keras pada hari-hari ini. Tuhan tolong mereka semua, biar virus corona ini cepat berlalu Tuhan, sehingga kehidupan kami di atas muka bumi ini bisa normal kembali. Nama Tuhan dipermuliakan, kehendak-Mu jadi, kebangunan rohani terjadi lewat virus ini. Kiranya kami semua umat-umat manusia boleh melihat kepada Tuhan, mencari perkara-perkara yang di atas. Terima kasih banyak Bapa, pujilah nama-Mu. Ini doa kami panjatkan dalam nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, buah sulung itu. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, silakan. Puji Tuhan, saya akan sampaikan pengumuman seminggu ke depan ini. Jadwal ibadah hari Kamis jam 7, kemudian hari Jumat jam 7 juga, Sabtu jam 6 kaum muda remaja secara streaming. Jadi diharapkan untuk semua yang ada bisa beribadah di rumah, jaga keadaan, jaga jarak,
dan juga jaga kesehatan. Kemudian setelah ini nanti saudara akan menerima telur Paskah yang nanti akan didoakan oleh Bapak Gembala. Kemudian juga setelah tutup ibadah nanti saudara bisa persembahan secara santai saja, tidak usah berdesak-desakan, saudara bisa maju seperti biasa supaya kita bisa tetap tidak saling bersentuhan satu dengan yang lain. Kemudian kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh sidang jemaat yang sudah membawa telur, sumbangan telur, keranjang dan lain sebagainya, sembako yang ada, biar itu menjadi mempermuliakan nama Tuhan. Berkat-berkat itu datang tanpa mungkin kami ketahui dari siapa, tetapi dengan niat baik saudara rindu memberi untuk Tuhan. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Itu saja pengumuman dari sekretariat. Nanti ada pengumuman menyusul mungkin lewat WA, saudara bisa update yang terbaru. Saya serahkan kepada Bapak Umar. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan nanti sebentar telur-telur Paskah akan dibagikan kepada saudara. Ada ayat-ayat, saudara berdoa supaya ayat-ayat yang akan saudara terima berbicara kepada saudara secara khusus. Ya, kita tundukkan kepala. Bapa dalam sorga, kami bersyukur kesempatan pada hari Paskah kebangkitan Tuhan ini, kami akan menerima telur-telur Paskah. Isinya yang kami perlukan. Kubur itu kosong Tuhan. Demikian juga kulitnya, biarlah tinggal kosong dia. Dan kami berdoa supaya ayat yang diterima, kami terima semua, berbicara secara khusus buat kami Tuhan. Entah itu keras, entah itu bagus, semuanya kami boleh terima dan lakukan dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, telur-telur Paskah dan ayat-ayat ini akan dibagikan kepada jemaat, baik yang di rumah-rumah maupun yang ada di ruangan ini. Haleluya, haleluya, amin. Nah saudara, akan dibagikan. Nah kita tutup dulu dalam doa, kita nyanyikan nyanyian dengan apa akan kubalas. Sekali lagi kita akan tutup dalam doa. Dengan apa akan kubalas. Mari kita berdiri semua di rumah masing-masing, siapkan juga untuk kita berdoa menutup acara ini. Segenap ikhliku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dan apakan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Akhirnya Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasihi, terimalah anugerah rahmat dari Allah Bapa di sorga, berkat-berkat dan kasih sayang dari putranya yang tunggal Yesus Tuhan kita, persekutuan, sukacita, damai sejahtera, pimpinan, penyertaan Roh Kudus berlaku terus mulai sekarang sampai selama-lamanya dalam hidup kita. Kita terima berkat-berkat ini dan Tuhan memberkati semua, baik persembahan, perpuluhan dan sebagainya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Bapak